di kacamata penyidik itu, yang namanya penyidikan itu adalah, jadi bukan saja perintah penahanannya itu tidak memenuhi syarat subjektif, tetapi banyak muatannya yang kita duga dalam tanda kutip ya palsu. setiap mau ngambil tindakan itu pasti sudah dihitung-hitung. Ini kira-kira nangkap, nahan, geledah, sita, itu putusannya akan ada kekesalan biasa aja. Oke. Dia mencari sebuah informasi yang menarik perhatian media, yaitu mengenai adanya pihak dari Pak Jokowi, ya diperkirakan begitulah ya, mungkin pendukung atau pemuja atau barangkali relawan yang kemudian melakukan intervensi. Dia mau dianggap sebagai termohon atau turut termohon, bahkan dia bilang pemohon juga. Nah itulah yang kemudian dikatakan oleh Mas Roy dan semua kita juga mayoritas tahu bahwa dalam pra-peradilan tidak ada yang namanya intervensi seperti ini. Jadi intervensinya pihak ini tidak diizinkan, tidak digubris hakim, dan dia mungkin pulang. Apakah dengan malu atau tidak itu soal lain. Nah ini yang dalam tanda kutip ya diglorifikasi Mas Roy. Cuma yang pengen saya katakan itu adalah soal penahanan itu betul, memang ada surat penahanan. Jadi ketika kita menyampaikan permohonan ya, kita bacakan kan, kita minta batalkan surat penangkapan dan surat penahanan nomor sekian dan memang penyidik Polda Metro itu mengeluarkan surat perintah penahanan nomor SP-H 458 dan seterusnya tertanggal 19 Juni 2026 dengan perintah, kalau kita lihat poin 2-nya itu menempatkan tersangka di rumah tahanan negara Polda Metro untuk ditahan selama 20 hari terhitung 19 Juni hingga 6 Juli. Jadi proses penahanan itu ada, perkara kemudian dilakukan tidak sempurna dengan itu ya, itu soal yang kemudian kita persoalkan kan ya harus mengikuti prosedur yang sesungguhnya. Nah karena itu gugatan atau permohonan ini hanya untuk penyidik. Karena di kejaksaan, di jaksa dia tidak ditahan. Nah, kenapa kemudian kita mengajukan surat kepada kejaksaan? Ya karena kita berharap kejaksaan tidak menahan, dan ternyata memang tidak menahan dengan surat yang antara lain saya tanda tangani dan kemudian juga jaminan dari putrinya Dr. Tifa dan kemudian istri dari Mas Roy. Itu yang kita, tapi dia menjadi turut termohon karena kan pada waktu itu kan kita ada kekhawatiran kemudian jaksa ikut menahan begitu. Fokus kita pada penyidik Polda Metro Jaya, semua materi itu ya memang terkait dengan Polda Metro Jaya ya. Dan misalnya ya poin 3 penahanan itu dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa oleh penyidik. Padahal itu tidak terjadi. Makanya kita katakan itu adalah perintah palsu. Karena proses penyidikan sudah selesai, completed, sudah P21. Nah, banyak hal-hal yang sebenarnya kita temukan ya. Karena itu nanti pada proses pembuktian nanti akan kita lihat. Jadi bukan saja perintah penahanannya itu tidak memenuhi syarat subjektif, tetapi banyak muatannya yang kita duga dalam tanda kutip ya palsu. Ya tidak bisa dijalankan atau tidak akan dijalankan. Lah, di situ dikatakan akan diperiksa setelah 1x24 jam setelah ditahan. Padahal yang namanya penyidikan sudah selesai, P21, tinggal penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas saja. Nah itu hal yang menarik yang barangkali kita bisa kaji dari sisi hukumnya, begitu Mbak. Oke, baik. Tapi sekali lagi nanti dituduh dengan kejaksaan, karena kejaksaan tidak menahan. Kejaksaan menurut kami sudah melakukan langkah terbaik dengan tidak menahan, tapi persoalan kami adalah dengan penyidik Polda Metro Jaya. Tapi bukan persoalan personal, ini persoalan institusional, yaitu mereka sudah melakukan kewenangannya, tapi kami anggap kewenangan itu tidak didasarkan pada landasan atau dasar hukum yang benar, begitu. Jadi saya jelaskan lagi lah, pokok perkaranya adalah Polda Metro kemarin itu melakukan penangkapan dan kemudian diduga juga menahan, dan ketika mau nangkap itu menggeledah, kan gitu kan? Berarti dia sudah mengeluarkan surat perintah, ada 3 itu. Surat geledah, surat penangkapan, dan surat penahanan. Tadi sebenarnya ada nomornya. Nah, Polda Metro ketika mengeluarkan surat perintah itu, dia pasti udah ngitung kan itu.
Karena ini penyidik kan bukan baru sekali ini aja kan, sudah berulang kali ya. Setiap mau ngambil tindakan itu pasti sudah dihitung-hitung, ini kira-kira benar nggak tindakan saya ini, gitu kan. Kalau penyidik yang baik harus begitu. Saya harus lengkapi dengan suratnya, tetapi alasan ini benar apa enggak? Kita lihat bagaimana kondisi yang akan kita tangkap. Apakah mungkin dia mengkhawatirkan apa tidak, kan gitu kan. Nah, disitulah maka sehingga dia mengambil kesimpulan memang harus ditangkap, kan gitu. Nah, kalau tadi mengenai masalah penyidikan dikatakan belum selesai, saya bisa terangkan begini. Di kacamata penyidik itu, yang namanya penyidikan itu adalah mengumpulkan barang bukti, membuat berkas perkara, menanya pada tersangka, dan kalau berkas itu sudah dinyatakan lengkap, diserahkanlah kepada jaksa. Kalau sudah diserahkan itu semua, selesailah penyidikan itu. Nah, makanya itu kemarin dia menangkap itu untuk menjamin bahwa tugas terakhir dia itu bisa terpenuhi, daripada nanti ya kita sudah lengkap semua, ternyata Senin mau diserahkan nggak ada, kan gitu, jadi tertunda kan gitu kan. Bisa saja misalkan kalau seandainya dipanggil sakit nggak bisa datang, berarti kan tesis yang selama 1 tahun ini dibikin mestinya Senin diserahkan, masa tertunda. Nah, penyidik tidak mau ambil itu. Jadi dia gini, dituduhkan 3 itu salah semua, syarat formil maupun material saya nggak tahu ya. Yang penting itu makanya diperadilkan itu dianggap ini salah. Nah, besok hakim pasti akan nanya, kamu kok ngapain nangkap, ngapain geledah, ngapain gitu. Kalau kamu nangkap, mana suratnya, bagaimana pelaksanaan di lapangan. Itu nanti hakim akan menilai apakah ini penangkapannya benar apa enggak. Cuman itu aja yang dilakukan. Makanya besok Polda Metro pasti sudah menyiapkan jawabannya. Alasan saya menangkap adalah begini, karena begini. Saya nggak ngerti, saya nggak tanya, bukan penyidik ya. Terus kemudian saya menggeledah, apa yang digeledah, saya ke sana, kenapa kok harus saya geledah gitu. Sampai juga menahan, apakah dia kemarin itu walaupun dia sudah mengeluarkan surat perintah, apakah dia jadi menahan apa tidak? Kalau menahan, kapan mulainya dan kapan dikeluarkannya, itu tadi yang dilakukan oleh Pak Zulkifli tadi. Itu nanti hakim masih akan tanya gitu. Jawaban itulah nanti yang akan ditimbang-timbang dengan tadi tuduhannya dari Pak. Ya itu hakim nanti akan memutuskan. Keputusannya adalah begini nanti. Kan dituduhkan pada penangkapannya salah. Bunyinya pasti ini penangkapan salah, batal demi hukum. Maka tersangka harus dilepaskan dari tangkapan itu. Padahal sekarang kan sudah tidak ditahan. Terus penggeledahan dinyatakan salah. Berarti itu salah batal demi hukum lah penggeledahannya. Barang-barang yang diambil suruh kembalikan gitu. Konsekuensinya itu. Kalau penahanan salah harus dilepas. Itu keputusan pra-peradilan itu cuma itu. Baik. Nah, Pak Abdul Fikar, kira-kira itu yang akan kita lihat juga di sikap hakim, apa saja yang akan digali oleh hakim dalam proses maraton ya, ini 1 minggu ya harusnya pra-peradilan ini aturannya 1 minggu. Dan apa saja yang akan digali, akan di-challenge oleh hakim untuk membuat perkara ini jelas tadi terkait dengan SOP yang seharusnya sejalan dengan KUHAP dong. Sebenarnya kalau diringkaskan, pra-peradilan itu adalah forum untuk menguji keabsahan kewenangan upaya paksa dari penyidik atau penuntut umum. Itu kalau diringkaskan seperti itu. Apa itu upaya paksa? Itu tadi menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menetapkan tersangka dan seterusnya gitu. Tapi yang menarik tadi ada disebut ada intervensi gitu ya. Ada pihak yang mau masuk jadi termohon gitu kalau masalah gitu ya. Nah itu yang memang jadi keliru. Masyarakat saya kira harus paham juga. Kalau dalam perkara perdata, ya yang berhadapan itu adalah orang pribadi dengan pribadi, person to person, pihak dan pihak. Tidak ada negaranya, gitu. Ya, jadi boleh orang masuk ke dalam satu perkara, baik membela penggugat, membela tergugat, atau membela dirinya sendiri. Bahaya ini kalau penggugat sama tergugat berantem, hak saya hilang nih bisa nih, karena akan pindah ke mereka. Dia boleh masuk, itu namanya intervensi, interference. Ya, dia masuk ke dalam untuk membela dirinya gitu. Nah, tetapi kalau dalam perkara pidana sama sekali tidak ada, karena di situ yang bertanding bertanding dalam tanda kutip ya, negara melawan warga negara, gitu. Warga negara melawan
Karena ada penerapan upaya paksa, ada kewenangan negara yang diterapkan kepada dia. Kemudian dia mengkritisi. Nah, ujungnya adalah sah atau tidak sah. Gitu sebenarnya. Nangkap, nahan, geledah, sita, itu putusannya akan sah atau tidak sah. Nah, jadi yang akan dinilai oleh hakim adalah prosedur. Jadi apa namanya, kelengkapan formal dari penerapan upaya paksa itu yang akan dinilai, yang akan dinilai oleh hakim. Sebenarnya ada satu lagi kewenangan pra peradilan, ganti rugi. Nah, kalau umpamanya upaya paksa itu menimbulkan kerugian, bisa juga minta ganti rugi di pra peradilan itu, dibolehkan gitu. Oke.